Hai, kembali lagi bersama saya dalam kesempatan ngopi senja bersama Mang Keming. Hari ini kita bersama-sama ndak obrol ringan, tengok cerita, ceriti Siti Ai. Bersama saya hadir seorang tamu yang istimewa. Tentu banyak umat paroki Krapyak mengenal siapa dia, yaitu Kak Tris. Selamat petang Kak Tris. Selamat petang Romo. Wah, bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat? Sehat luar biasa. Kak Tris ini adalah salah satu umat di paroki Krapyak yang istimewa karena dalam setiap kesempatan Ekaristi atau banyak kesempatan Ekaristi, Kak Tris itu selalu menyediakan diri menjadi organis gereja. Begitu ya Kak Tris ya? Sudah berapa lama jadi organis gereja di paroki ini? Kira-kira kalau menurut Romo saya sudah berapa tahun? Wah, kalau dilihat wajahnya sudah tua Kak Tris ya. Walaupun sudah tua tapi masih dipanggil Kak Tris. Nah, kumisnya aja sudah ubanan ya toh. Tapi tidak apa-apa, yang penting semangatnya itu, semangatnya selalu muda. Nah Kak Tris, ngobrol-ngobrol soal organis, jenengan selalu memainkan tuts organ, kadangkala juga tuts, entah itu piano, entah itu keyboard gitu. Bagi saya itu sesuatu yang menarik. Nada-nada itu sesuatu yang menarik. Bagi jenengan menarik enggak sih? Ya jelas menarik. Kalau tidak menarik saya nggak mau jadi organis. Wah, menariknya di mana Kak Tris? Bisa membawa hati kita ke suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda. Baik yang suasana yang menyenangkan maupun suasana yang melo atau sedikit-sedikit kurang menyenangkan. Tapi walaupun begitu tetap bisa dinikmati. Karena itu bagian dari musik. Ah, kalau kita ngomong-ngomong soal nada, soal musik, saya pernah kursus di Pusat Musik Liturgi Yogyakarta, Kak Tris. Dulu saya itu ndak dong ketika saya diajar soal harmonik, nada-nada harmonik. Iya. Nah, kira-kira kalau jenengan bisa membantu saya saat ini yang tong-tong bolong ini, itu seperti apa sih nada-nada harmoni? Harmoni itu yang dimaksud adalah kumpulan nada apabila itu dibunyikan secara serentak seolah-olah yang keluar hanya satu nada. Itu yang namanya harmoni. Harmoni. Jadi walaupun yang dipencet itu banyak tuts, tapi seakan-akan yang keluar itu satu nada atau senada? Senada, bukan ya. satu nada ya? Kesannya seperti satu nada. Kesannya seperti satu nada, ya. Jadi senada, harmoni. Ya, misalnya contohnya seperti apa Kak Tris? Contohnya itu misalkan, ya sayangnya ini tidak ada origin, jadi saya tidak bisa membuktikan, tapi secara teori saja. Misalkan not do ditambah re, itu rasanya nggak enak. Di telinga itu nggak enak sekali. Tetapi apabila do ditambah mi, apabila dibunyikan secara serentak, kesan yang muncul itu seolah-olah yang terdengar hanya satu not, walaupun dua not yang dibunyikan. Do sama mi. Nah terus do sama mi diberi tambahan fa, rasanya juga nggak enak. Itu berarti kalau nggak enak berarti tidak harmoni gitu ya? Harmoni, ya. Nah, kalau yang harmoni ditambah sol, do, mi, sol, itu harmoni. Harmoni, do, mi, sol, Ya. re, fa, la, Ya. revasi, Datanya kok enggak enak ya? Enggak enak. Re, fa, la, do, mi, sol, la, do, mi. Itu La, do, mi bisa. Ya, karena itu minor. Oh, minor. Ya. Wah, kalau tadi Kak Tris itu menyebut minor, jadi saya teringat dulu juga pernah diajari soal akord-akord yang mayor dan akord-akord minor gitu kan.
waktu saya masih kursus di PML tersebut. Nah, apa sih bedanya akord-akord minor dan akord-akord mayor itu? Apa yang membedakan keduanya, Kak Tris? Sebenarnya akord minor itu hanya pengembangan. Jadi yang menjadi dasar atau yang menjadi induk dari akord itu sebenarnya akord mayor. Tapi apabila kita menyanyikan sebuah lagu, terkadang kalau kita hanya memakai akord mayor saja, itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak enak. Nah, terus yang bagian tertentu yang tidak enak itu kita carikan menjadi enak. Nah, terus akhirnya ketemu minor. Bedanya apa mayor minor itu? Sebenarnya nggak ada bedanya, juga sama-sama akord. Akord, tapi tentu akord. ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya tidak disebut mayor dan minor. Bedanya gini, kalau mayor itu rumusnya do mi sol. Tapi rumus ini jarang orang tahu. Nggak tahu kenapa. Kalau kita khusus sekalipun juga jarang diberitahu. Kalau akord mayor itu rumusnya do mi sol. Tapi kalau akord minor berarti ada hubungannya dengan mi. Mi-nya diturunkan setengah. Kalau mi-nya dinaikkan setengah nggak mungkin, karena kalau dinaikkan setengah sudah menjadi fa. Makanya diturunkan setengah. Jadi do re sol. Nah, pokoknya itu rumus. Tinggal kita mau mencari akord mayor apa? Misalkan C, ya berarti do mi solnya C, nada dasar C. Kalau F, ya berarti do-nya dimulai dari F. Dicari aja do mi sol. Kalau ketemu itu pasti akord F. Lalu bedanya apa antara mayor minor selain jarak antar nada ini? Kesannya yang muncul dari akord-akord mayor, akord-akord minor itu perasaan. Jadi banyak yang mengatakan kalau akord minor itu untuk situasi atau lagu-lagu yang melo, maksudnya melo itu lagu-lagu yang ya kalau istilah Jawanya keloro-loro. Ya, tapi kalau mayor itu seneng ya, sedih. Tapi kalau saya sih sebenarnya ya sama saja itu. Sama saja. Ya mau mayor mau minor juga sama saja. Minor kalau kita seneng juga bisa, lagu minor yang nadanya seneng juga ada. Misalnya ini Kak Tris, kalau ada sebuah lagu, misalnya teman saya itu menciptakan lagu tapi semuanya diisi dengan akord mayor, itu ketok enak orang? Belum tentu. Rasanya datar itu ya? Iya, rasanya pasti ada bagian-bagian tertentu yang tidak enak atau tidak harmoni. Tidak enak atau tidak harmoni atau minor? Minor itu jalan keluar. Jadi misalkan dipaksakan untuk memakai akord-akord mayor. Nah, terus pasti ada bagian-bagian tertentu yang tidak enak diberi akord mayor. Nah, terus dicoba diberi akord minor. Oh, diberi akord minor. Ya. Tapi tidak diberi yang tidak harmoni gitu ya? Atau diberi harmoni? Minor pun juga harmoni. Harmoni. Ya. Jadi tetap harmoni ya? Tetap harmoni. Tapi tetap pakai nada yang lain ya? Ya. Jadi kalau misalnya dipaksakan lagu mayor, tapi itu ada bagian-bagian tertentu yang ini kok tidak harmoni. Nah, terus setelah dimasukkan akord minor menjadi harmoni. Oh ya. Begini Kak Tris, saya itu pernah memimpin suatu ekaristi. Pada waktu itu ketika ada perubahan di tata perayaan ekaristi TPE. Waktu itu mulai gencar-gencarnya, lalu di salah satu anamnese itu yang biasanya ada kata aminnya, tapi karena kurang pas lalu kata aminnya itu dihilangkan. Padahal kalau tidak ada kata amin itu selesai di akord minor. Rasanya itu seakan-akan mengambang, tidak selesai. Bener gak sih? Iya. Memang. Jadi kalau sebuah lagu itu diakhiri dengan akord minor itu rasa-rasanya membuat orang itu ya merasa seakan-akan ada sesuatu yang mesti harus diselesaikan. Betul, Mo. Akan menggantung. Iya, betul, Mo. Jadi memang
ada kalanya justru para arranger atau pencipta lagu itu memang sengaja membuat seperti itu. Itu sengaja. Jadi kalau kita memperhatikan lagu-lagu yang terkenal, jadi lagu-lagu kelas dunia sekalipun yang terkenal itu biasanya dia nadanya harmoni, enak sekali. Tapi nanti suatu saat disisipkan nada-nada yang tidak enak. Jadi terus ketika kembali lagi ke akord yang enak akan terasa nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya. Jadi filosofinya kalau seandainya kita minum manis itu kan enak, namanya manis. Oh. Tapi kalau kita minum manis terus lama-lama jadi tidak enak. Malah kadang-kadang terus jadi enak. Jadi enak itu apalagi yang supaya bisa menikmati rasa manis ya sesekali kita minum pahit. Minum pahit. Ya, itu seperti permen. Iya. Itu selalu memberi nuansa yang lain. Dan itu rasanya seperti itu ya, Kak Tris ya. Iya. Nah, hidup Kak Tris itu mayor atau minor? Kadang-kadang mayor, kadang-kadang minor. Kadang mayor, kadang-kadang minor. Jadi kalau kita berbicara soal ini harmoni lagu, harmoni nada, rasa-rasanya kita juga bisa menarik dalam hidup kita ya Kak Tris ya. Iya. Ya kadang-kala kita ya bisa menemukan kelegaan, kebahagiaan, menemukan sukacita, menemukan gairah, menemukan semangat. Tetapi suatu saat harus yang dihadapi adalah kesulitan, suatu saat juga kekecewaan, suatu saat juga kerinduan, suatu saat ya harapan yang begitu besar. Tapi itulah yang membuat hidup itu jadi indah ya Kak Tris. Indah, iya. Indah. Contohnya saja kalau seandainya kita ini berbadan sehat, lama-kelamaan kita juga merasa nggak nyaman. Tapi coba kalau seandainya suatu saat kita sakit, kita baru menyadari bahwa ketika kita sehat itu rasanya nyaman sekali. Oh iya. Tapi suatu saat dari yang minor atau sesuatu yang kadangkala gantung atau sesuatu yang asing itu juga menarik ya, seperti kalau kita seruput kopi ini loh Kak Tris. Iya. Jadi ada rasa pahit yang membuat lega. Kadangkala rasa pahit dari sebuah kopi itu bisa menenangkan, tapi juga bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Lalu tapi juga suatu saat membuat orang itu bisa bersemangat. Ya, seperti itulah hidup. Hidup itu ya seperti, apakah selalu harmoni? Tidak selalu. Tidak selalu ya? Tidak selalu. Dan saya kira kok tidak ada orang hidup semasa hidupnya dia hanya harmoni terus, saya kira nggak akan ada. Tapi kebanyakan seperti lagu itu pasti akan mencari titik imbang, titik harmoni. Iya. Ketika suatu lagu lalu memainkan akord-akord minor yang membuat orang merasa ya tidak enak di ujung tanduk seperti itu, lalu mendapatkan kelegaan di akord-akord mayor, rasanya memberi ketenangan, kelegaan tersendiri. Iya betul Rom. Membuat orang itu ya. Jadi kalau kita dalam kondisi zona nyaman terus, lama-kelamaan kita tidak bisa bersyukur karena cuma gini aja. Tapi kalau seandainya suatu saat diberi suatu masalah, terus kita berusaha untuk mengatasi masalah itu, di saat kita berhasil mengatasi masalah itu, rasanya itu nyaman, rasanya itu puas, lega, sepertinya hidup menjadi berarti. Iya. Jadi hidup yang tidak diakhiri dengan nada minor. Iya. Dan nada minor berarti hidup yang masih menggantung, yang masih harus diselesaikan. Baiklah, terima kasih atas obrolan kita sore ini, petang ini. Semoga obrolan yang tidak ada faedahnya ini tetap bisa mendatangkan berkat gitu, seakan-akan gitu. Seakan-akan ya. Dan semoga obrolan ini tidak menjadi obrolan-obrolan yang minor, tetapi menemukan titik-titik harmoni di dalam hidup kita masing-masing. Jadi jangan takut bagi Anda sekalian, dimanapun Anda berada, dalam pengalaman apapun yang mesti jenengan harus hadapi dalam hidup sehari-hari. Tapi ketika pengalaman itu sungguh-sungguh diterima, pengalaman itu dimaknai, lalu bagaimana hidup kembali diluruskan,
rasa-rasanya dari nada-nada minor kita kembali menemukan kelegaan ketika akhir lagu yang harus kita nyanyikan diakhiri dengan nada-nada mayor. Saya Mang Keming bersama Katris mengucapkan selamat petang. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan buatlah hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Salam.